Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala tentang masalah munadharah dan mujadalah, bahwa masalah mujadalah maka ini dilihat dari hakikatnya dan ketentuannya. Bisa dalam satu keadaan munadharah ataupun perdebatan itu bermanfaat. Bisa juga dalam keadaan yang lain tidak bermanfaat. Bisa dalam satu keadaan terpuji, bisa dalam keadaan yang lain tercela. Dan ini tentu membutuhkan tafsil, perincian. Kemudian beliau mengatakan, ومن هذا مسألة الرد على خصوم السنة من أهل البدع. Dan masuk dalam pembahasan ini masalah membantah terhadap lawan-lawan sunnah dari kalangan ahli bid'ah. Bagaimana membantah ahlul bid'ah, melakukan rudud, bantahan-bantahan terhadap mereka. Wa mas'alatu ghibatil mubtadi', masuk juga pembahasan tentang hukum menghibah ahlul bid'ah wa hajrihi, ataupun memboikotnya. Fa innal adillata min al-kitab wa sunnah mutawatiratun, dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah itu sangat banyak fi taqrir at-tahdhir min mujalasati ahli al-bid'ah, tentang tetapnya hukum berkaitan dengan tahdzir, peringatan untuk tidak duduk bersama ahlul bid'ah. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan masalah ini. Wassalafu, dan para salafus salih, kanu yahjurunahum, dahulu mereka memboikot ahlul bid'ah, menghajar mereka. Wala yukhalitunahum, tidak bergaul dengan mereka. Wala yujalisuunahum, dan tidak duduk-duduk bersama mereka. Dan ini banyak disebutkan di dalam kitab-kitab aqidah. Secara khusus disebutkan oleh para ulama
rahimahumullahu jami'an. Walakin muhajaratu ahli al-bid'ah wa tarku mukhalatatihim laha dhawabit. Tetapi memboikot ahlul bid'ah dan tidak menggauli mereka, tidak bergaul dengan mereka, menjauhi mereka, laha dhawabit, memiliki ketentuan-ketentuan, ada kaidah-kaidahnya, ada dhawabitnya, ada ketentuan-ketentuannya. Tidak dilakukan secara serampangan. Tidak kemudian seseorang memahami perkataan-perkataan para salafus salih kemudian diterapkan begitu saja tanpa ada penjelasan dari para ulama tentang apa yang mereka maksudkan. Maka ada dhawabit, ada ketentuan-ketentuannya, ada kaidah-kaidahnya. Dzakaraha ahlul ilmi, yang itu disebut oleh para ulama rahimahumullahu jami'an. Fa inna hajra ahli al-bid'ah lahu maqasid. Karena menghajar ahlul bid'ah, memboikot ahlul bid'ah, itu memiliki tujuan-tujuan, memiliki maksud-maksud, memiliki tujuan-tujuan. Al-maqsadul awal, maksud yang pertama, maqsadun muta'alliqun bimaslahatid din. Yang pertama, maksud dan tujuan yang berkaitan dengan maslahat agama. Maksud dan tujuan yang berkaitan dengan kemaslahatan agama. Artinya apa? Bi an yakuna hajrul mubtadi'i li maslahatid din. Bahwa memboikot ahlul bid'ah itu untuk maslahat agama, dalam rangka menjaga agama ini, dalam rangka menjaga agama ini. Itu tujuan dan maksud yang pertama, berkaitan dengan maslahat agama. Al-maqsadul tsani, maksud yang kedua, tujuan yang kedua, ay yakuna al-qasdu min hajril mubtadi'i himayatun nafsi mimma alayhi dhalika al-mubtadi'. Yang kedua, bahwa tujuan melakukan hajar terhadap ahlul bid'ah, tujuan memboikot ahlul bid'ah adalah himayatun nafs, menjaga diri dari apa yang ada pada ahlul bid'ah tersebut, menjaga diri dari syubhat-syubhat, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan yang ada di
ahlul bid'ah itu. Fahadha maqsadun khasun bimaslahatil hajir. Dan ini adalah tujuan khusus yang berkaitan dengan maslahat orang yang memboikot. Jadi dia memboikot dalam rangka menjaga diri supaya tidak terpengaruh dengan syubhatnya, supaya tidak terpengaruh dengan pemikiran-pemikirannya, penyimpangan-penyimpangannya. Maka ini berkaitan dengan kemaslahatan yang menghajar, yang memboikot. Al-maqsad ats-tsalits, tujuan yang ketiga, naf'u dzalikal mubtadi'. Tujuan ketiga adalah memberikan manfaat kepada pelaku bid'ah tersebut. Memberikan manfaat kepada mubtadi' tersebut, ahli bid'ah tersebut. Wa hadha maqsadun muta'alliqun bi naf'il mahjur. Dan tujuan ini berkaitan dengan manfaat yang akan diboikot. Jadi itu adalah maqasidu hajri ahli bid'ah. Maksud-maksud dan tujuan boikot terhadap ahlul bid'ah. Ada maksud atau tujuan yang berkaitan dengan maslahat agama, ada yang berkaitan dengan maslahat yang akan memboikot, dan ada maksud yang berkaitan dengan maslahat yang akan diboikot, maf'ulnya, ya, yang akan diboikot. Dan ini dari maksud-maksud ini nanti kita akan tahu apakah hajru ahli bid'ah, ya, itu disyariatkan, kapan disyariatkan, kapan tidak disyariatkan, terpuji atau tidak, bermanfaat atau tidak, dilihat dari maqasid tersebut, dilihat dari tujuan-tujuan tersebut. Dan dari tujuan ini tidak ada yang sifatnya tujuan yang berkaitan dengan masalah pribadi umpamanya, tidak berkaitan dengan masalah dunia, ya, tidak berkaitan dengan masalah-masalah yang lain, tetapi memang untuk maslahat-maslahat dan tujuan-tujuan yang dibenarkan. Maslahat yang berkaitan dengan agama, maslahat yang berkaitan dengan yang akan menghajar, memboikot, dan maslahat yang berkaitan dengan al-mahjur, yang diboikot. Fal maqsadul awal, maksud yang pertama, tujuan yang pertama, wa huwa hajrul mubtadi'i li maslahatid din, yaitu menghajar ahlul bid'ah, memboikot ahlul bid'ah untuk maslahat agama. Mithlu hajri Nabi alaihi salatu wassalam li ba'd al-mukhalifin. Contohnya boikot Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebagian yang menyimpang. Boikot Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menyimpang. Wa hajri ahli al-ilmi was sunnati la ahli al-bid'ah. Demikian pula contohnya boikot para ulama
ahlul ilmi dan sunnah terhadap ahlul bid'ah, para ulama yang melakukan boikot terhadap ahlul bid'ah. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه من الفتنة لأنه معصوم. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikhawatirkan atas beliau fitnah karena beliau maksum, beliau terjaga. Ya. Bukan berarti Nabi melakukan hajar kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran karena beliau dalam rangka menjaga diri, tidak. Tetapi beliau maksum. Beliau tidak ditakutkan atasnya fitnah ketika menghajar. Wa innama hajara al-mukhalifina ta'diban lahum. Tetapi beliau menghajar, memboikot orang-orang yang melakukan pelanggaran ta'diban lahum, sebagai upaya memberikan pelajaran terhadap mereka. Ta'dib dalam rangka memberikan pelajaran. Wa zajran li ghairihim, dan supaya memberikan pelajaran bagi yang lain, larangan bagi yang lain. An yaqau fi ma waqau fihi, pelajaran bagi mereka dan juga larangan bagi yang lain untuk terjerumus di dalam perbuatan yang orang-orang tersebut terjerumus di dalamnya. Au hajarahum li maslahatil ummah, ataupun beliau memboikot mereka karena untuk maslahat umat secara umum. Jadi beliau memboikot bukan karena maslahatun nafs atau himayatun nafs, tetapi untuk maslahat agama ini, supaya orang faham bahwa perbuatan-perbuatan seperti itu perbuatan yang terlarang, supaya yang lain tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang sama. Fahajrun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ka'b bin Malik wa sahibaihi fihi naf'un lil mahjur wa naf'un lil ummah. Boikot Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ka'b bin Malik radhiyallahu taala anhu dan kedua sahabatnya, ya, hajar yang dilakukan Nabi SAW terhadap Ka'b bin Malik dan kedua sahabatnya, yaitu Hilal dan Murarah, maka di dalam boikot ini terdapat manfaat bagi yang diboikot, yaitu Ka'b bin Malik dan kedua sahabatnya, wa naf'un lil ummah, dan juga manfaat bagi umat secara umum. Manfaat bagi umat secara umum. Wa hajrun nabiyyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar atau boikot Ka'b bin Malik, kemudian kedua sahabatnya yaitu Hilal dan Murarah, karena ketiganya tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Ketiganya tidak ikut serta dalam perang Tabuk atau dalam perang Ghazwatu al-Usrah,
perang yang penuh dengan kesulitan, karena panas yang sangat luar biasa pada saat itu dan jauhnya jarak antara Madinah dengan Tabuk, dan beberapa alasan yang lain, sehingga ketika orang-orang munafik datang kepada Nabi beralasan, beliau pun menerima. Dan seandainya Ka'ab bin Malik dan kedua sahabatnya mau beralasan, pasti diterima oleh Nabi. Tapi mereka adalah para sahabat yang menjunjung tinggi kejujuran. Maka ini imtihan untuk mereka, sebagai ujian bagi mereka, dan akhirnya turun taubat yang Allah berikan kepada ketiga sahabat ini. Maka boikot yang dilakukan oleh Nabi ini, pertama memberikan manfaat bagi yang diboikot, dan juga memberikan manfaat untuk umat secara umum. Untuk umat secara umum. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدين بترك الصلاة عليه. Demikian pula boikot Nabi SAW terhadap orang yang berhutang. Beliau memboikot orang yang sahibud dain, yang berhutang, bitarkis salati alaih, dengan tidak menyolatkannya, fihi naf'un lil ummah. Maka di dalam boikot ini terdapat manfaat bagi umat, sehingga umat mengambil pelajaran. Nabi tidak menyolatkannya, walaupun beliau tidak melarang para sahabat untuk menyolatkannya. Beliau mempersilahkan para sahabat untuk menyolatkannya, tapi beliau tidak menyolatkannya. Maka di sini terdapat hajar dan terdapat manfaat bagi umat. Fa inna sahibad daini mata, karena orang yang berhutang ini mati, wantaqala ila daril akhirah, dan dia telah berpulang ke negeri akhirat, wa huwa la ya'lam hal shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla alaihi an-nabiy am la, dan dia tentu tidak tahu apakah Nabi menyolatkannya atau tidak. Karena bagi sahibud dain itu dia sebagai mahjur, dia yang diboikot, dan dia sudah mati. Tentu manfaatnya itu bukan kembali kepada yang diboikot, tetapi manfaatnya untuk umat, karena dia sudah mati dan tidak tahu apakah Nabi menyolatkannya atau tidak. Lakin intafa'atil ummatu bihadzal amr, tapi umat itu mengambil manfaat dari peristiwa ini. Wa arafat khuturat at-tafriti fi qada'id duyun, dan umat jadi tahu bahaya orang yang menyepelekan masalah qada'ud dain, orang-orang yang menyepelekan dalam membayar hutang. Jadi umat tak tahu. Artinya maslahatnya ini kembali kepada umat, bukan kepada yang memboikot, bukan pula kepada yang diboikot, tetapi untuk umat. Wa ala hadza, berdasarkan ini, yushra'u lil ummati wa ahlul fadli an yahjuru ba'd al mukhalifin li maslahati al ummah wa li maslahati ad-din. Oleh karena itu disyariatkan bagi para ulama, orang-orang yang berilmu,
wa ahlul fadl, orang-orang yang punya keutamaan, orang-orang yang punya kedudukan, untuk memboikot sebagian orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam rangka memberikan maslahat kepada umat dan juga dalam rangka maslahat agama. Ya, ketika orang yang enggak sholat, dia enggak usah disolatkan. Dia enggak sholat, maka tidak perlu disolatkan, sehingga orang-orang tahu, oh itu orang-orang yang ahli masjid saja enggak pada nyolatin. Ya, karena perbuatan yang dia lakukan. Maka ini bukan untuk maslahat yang memboikot, bukan juga untuk maslahat yang diboikot, tetapi untuk maslahat umat, bahwa dia melakukan perbuatan yang besar, dia melakukan perbuatan yang menjadikan dia tidak disolatkan. Akhirnya orang akan mengambil pelajaran. Itu al-maqsadul awal yang berkaitan dengan manfaat atau tujuan dan maksud dari boikot yang berkaitan dengan maslahat agama ataupun berkaitan dengan maslahat umat secara umum. Wa amma al-maqsad ats-tsani, adapun tujuan dan maksud yang kedua, wa huwa al-hajru li maslahatil hajir, menghajar dalam rangka maslahat pelakunya, orang yang menghajarnya. Ya, melakukan boikot yang tujuannya untuk maslahat yang memboikot. Fayakunu bi an la yukhalitu ar-rajula man yudhannu annahu yatadarrar bimujalasatihi atau yutadarraru bimujalasatihi min ahli bid'ah wal fisqi. Tujuan yang kedua ini yang berkaitan dengan kemaslahatan orang yang memboikot dengan tidak bergaul dengan orang yang dianggap ketika bergaul dengannya itu akan mendatangkan madarat, dengan cara tidak bergaul, ya, tidak menjadikan teman umpamanya orang-orang yang memang dianggap akan membahayakan dirinya, dari kalangan ahlul bid'ah atau orang-orang fasik. Dan ini berkaitan dengan hajir, itu berkaitan dengan pribadi-pribadi. Ya, antum melihat seseorang yang jika antum sering bergaul dengan dia, ini membahayakan. Ini saya bisa terpengaruh. Saya bisa terbawa dengan orang ini, baik dari ahlul bid'ah ataupun orang-orang ahli maksiat. Maka tinggalkan. Maka boikot ini berkaitan dengan maslahatul hajir, dalam rangka menjaga diri supaya tidak terpengaruh dengan syubhat-syubhatnya, supaya tidak ikut menyimpang. Karena
lama-kelamaan jika dia bergaul dengan orang-orang tersebut, sedikit banyak akan terpengaruh. Ya, sedikit banyak akan terpengaruh. Fahadzal qawlu fihi wahidun. Maka ini sepakat artinya itu bermaslahat karena kaitannya dengan pribadi, dan dia tidak mengajak orang lain untuk ikut menghajar orang tersebut. Dia kaitannya dengan masalah menjaga dirinya. Wa huwa annahu la yajuz li ahadin an yukhalita rajulan yudhannu annahu yutadarraru fi dinihi bimukhalatatihi lahu. Bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk bergaul dengan orang yang dianggap akan membahayakan agamanya. Dengan bergaul akan membahayakan agamanya. Dengan bergaul dengan fulan itu akan membahayakan agamanya. Bergaul dengan fulan akan terkena syubhatnya. Bergaul dengan kelompok fulan akan terkena syubhatnya, dan seterusnya. Atau yang berkaitan dengan syahwat, ya, bisa berkaitan dengan syubhat yang itu merusak agama, atau berkaitan dengan syahwat. Maka orang-orang yang kita anggap bisa merusak agama kita, bisa merusak akhlak kita, bisa merusak kepribadian kita, tinggalkan. Jangan kita bergaul. Ya, itu maksud yang kedua. Hatta wa in kana dhalika al-mukhalat yantafi'u bihadhihi al-mukhalatati min ba'd al-wujuh, sekalipun orang yang digauli tersebut mungkin mengambil manfaat dari pergaulan itu. Dia mungkin mengambil manfaat dari kita, dilihat dari sebagian sisi. Mungkin dia mengambil manfaat dari kita dari sebagian sisi, tapi di sisi lain kita juga mengkhawatirkan mengorbankan agama kita. Dia mengambil manfaat dari kita, itu sesuatu yang baik, tetapi kita terpengaruh dengan perbuatannya, itu sesuatu yang buruk. Dan dar'u al-mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Berupaya untuk menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengusahakan adanya maslahat. Mungkin ada maslahatnya, tapi kerusakan bagi kita lebih besar. Ya. Dan maslahat itu bisa maslahat dunia ataupun maslahat-maslahat yang lain. Ya, tetapi ketika membahayakan kita, itu kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Walaupun dari sebagian sisi itu dia mengambil manfaat. Li'anna al-insan mutalabun bitahqiqi najati nafsihi. Karena seseorang itu dituntut untuk mewujudkan keselamatan dirinya, bukan orang lain. Yang paling utama siapa? Diri kita. Bukan antum mengharapkan selamatnya orang lain, tapi antum mengorbankan diri. Keliru. Antum dituntut untuk menyelamatkan diri antum dulu, bukan menyelamatkan orang lain. Fala yajuzu li rajulin mahma balagha min al-ilmi wal fadli an yukhalita man yatadarrar
aw man yatadarrar bi mujalasatihi fi dinihi, maka tidak boleh bagi seseorang sealim apapun dia, seutama apapun dia, untuk bergaul dengan orang yang bisa membahayakan agamanya, sealim apapun dia. Makanya para ulama meninggalkan untuk bergaul dengan ahlul bid'ah. Mungkin dengan bergaul dengan mereka ada sedikit maslahat, tetapi membahayakan karena dia akan menyampaikan berbagai macam syubhat, ya, ataupun yang berkaitan dengan syahwat, Jadi manfaat itu sesuatu yang enggak bisa antum pastikan, tetapi keselamatan antum itu harus antum perhatikan dan harus antum wujudkan. Keselamatan orang lain kan kita enggak bisa memastikan apakah dia benar-benar mendapatkan hidayah atau tidak, kita enggak tahu. Sedangkan keselamatan diri kita itu amrun muhattam, hal yang harus kita lakukan. Maka menjaga diri, menjaga agama, ya, itu harus menjadi perhatian setiap kita. Ini yang berkaitan dengan maslahah al-hajir. Jika memang terdapat maslahat untuk orang yang akan memboikot, maka lakukan, ya. Sekalipun orang yang diboikot itu mungkin ketika bergaul dengan kita dia akan mengambil manfaat dari beberapa sisi. Tetapi jika ternyata semakin rusak agama kita, maka tidak boleh kita bergaul. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.